On cam semua. Ya. Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 6, kelompok kami akan membahas tentang albino. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gita Putri Nur Azizah Saleh, absen 13. Selanjutnya, Izin mengenalkan diri, nama saya Maulidia Hanifah, kelas 12 IPA 6, nomor absen 19. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Suryanjani, absen 23. Izin memperkenalkan diri, nama saya Angela Talita Arista, absen 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kesya Bilkis Regina, absen 14. oke, udah semua. Jadi, kelompok kami pada malam hari ini akan membahas tentang sebelumnya. Ada yang tahu nggak apa itu albino? Nah, kalau belum ada yang tahu, di sini kita akan ngejelasin dulu ya secara singkatnya. Jadi, albino atau albinisme ini adalah kondisi di mana manusia itu kekurangan atau ketiadaan melanin atau pigmen pada tubuh. Jadi penderita albinisme ini juga bisa dikenali dari biasanya warna rambut, kulit, terus kulitnya tuh berbeda ya daripada kita, terus terlihat warnanya tuh putih banget. Nah, untuk itu melanin itu pengertiannya adalah pigmen yang dihasilkan tubuh untuk menentukan warna kulit, rambut, dan iris pada mata. Nah, untuk albinisme ini penyebabnya itu dikarenakan mutasi gen yang menjadi penyebab albinisme ini. Akibatnya perubahan gen ini yang diproduksi melanin itu terganggu sehingga menjadi berkurang drastis atau tidak ada sama sekali. Perlu diketahui bahwa ada dua jenis albinisme, yaitu albinisme okuler dan okulotenus. Jadi aku mau nanya nih, ada yang tahu nggak di sini apa yang dimaksud dengan albino, okuler dan okulotaneus? Aku mau nanya ke mana ya? Ke Hani aja. Hani tahu nggak apa pengertiannya? Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk albinisme okuler itu memengaruhi penglihatan daripada rambut, kulit, atau mata. Albinisme jenis ini hanya memengaruhi mata sehingga secara penampilan tetap terlihat normal. Meski begitu, pada sebagian kecil kulit masih terlihat pucat. Nah, kalau albinisme okuler sebagian besar itu terjadi pada laki-laki dan disebabkan oleh mutasi gen pada kromosom X. Jenis albinisme ini masih sangat jarang terjadi, sedangkan albinisme oculocutaneous merupakan jenis yang paling umum terjadi dan berdampak pada perubahan warna rambut, kulit, dan mata. Nah, udah jelasin ya, udah pada paham kan? Lalu di sini saya akan bertanya kepada Angel, untuk penderita albino itu ada komplikasi khusus enggak sih? Nana Angel. Ya, jaringannya. Oke. Kedengaran suara aku? Maaf ya jaringannya jelek. Ya, Beneran. Ya, jadi aku mau ini ngejelasin komplikasi kesehatan sangat rentan menyerang pengidap albino. Albinisme dapat mencangkup komplikasi kulit dan mata serta tantangan sosial dan emosional. Beberapa komplikasi tersebut antara lain ada komplikasi mata. Kalau komplikasi mata ini masalah dengan visi dapat mempengaruhi pembelajaran, pekerjaan, atau kemampuan mengemudi. Terus ada juga komplikasi kulit. Kalau orang dengan albinisme memiliki kulit yang sangat sensitif terhadap cahaya dan paparan sinar matahari. Kulit terbakar adalah salah satu komplikasi yang paling serius yang terkait dengan albinisme karena dapat meningkatkan resiko terkena kanker kulit dan penebalan kulit terkait kerusakan akibat sinar matahari. Tapi aku masih bingung, aku mau nanya,
Apakah pada penderita albino ada kesenjangan sosial yang didapat dari orang lain? Nah, di sini aku menjawab yang tadi Angel sebutin. Nah, masalah sosial dan emosional beberapa pengidap albinisme atau albino mungkin mengalami diskriminasi. Reaksi orang lain terhadap pengidap albinisme seringkali dapat berdampak negatif pada orang dengan kondisi tersebut. Orang dengan albinisme mungkin mengalami penindasan atau godaan atau pertanyaan menyelidik tentang penampilan, kacamata, atau alat bantu visual mereka. Mereka biasanya terlihat sangat berbeda dari anggota keluarga atau kelompok etnis mereka sendiri, sehingga mereka mungkin merasa seperti orang asing atau diperlakukan seperti orang asing. Pengalaman ini yang memadui dapat menyebabkan isolasi sosial, harga diri yang buruk, dan bisa menyebabkan stres. Nah, di sini aku mau nanya, apakah benar albino tidak boleh terpapar sinar matahari? Buat Keisha, mau dijawab? Kan mau jawab pertanyaan Angela. Jawabannya benar, karena memiliki kadar pigmen melamin yang rendah, maka kulit pengidap albinisme menjadi lebih mudah terbakar jika terpapar sinar matahari. Artinya, anggapan bahwa pengidap albinisme tidak boleh kena sinar matahari tidak sepenuhnya salah. Oh gitu. Jadi orang yang memiliki albino itu berarti antara boleh dan tidak boleh terkena sinar matahari. Sebenarnya boleh, tapi akan tetapi lebih baik dicegah gitu ya maksudnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan pertanyaan yang dari Ibu dan pembahasannya. Untuk Hani boleh share screen. Udah muncul belum? Udah. Sebentar. Bentar. Apa bisa sih? Sebentar. Gelap. Udah. Nggak bisa baca gini aja. Oke. Sok siapa ya? Bentar guys, masih loading. Masih itu ya, masih di kelompok diskusi ya? Iya. Iya. Aduh. Kok nggak ngubah? Nah, berarti nggak bisa digituin. Nah, berarti emang nggak bisa diginiin guys. Bentar, kok goyang-goyang. Jadi ini jelas gak gambarnya? Jelas kan? Jelas. Jelas, tapi masih slide pertama. Udah belum? Bentar. Belum, bentar. Udah di pengertian ini? Di kalian udah belum? Udah. Udah, sok. Siapa ya, Gita? Oke. Jadi sebelumnya, tadi kan aku udah jelasin ya tentang pengertian albino. Nah, albino atau albinisme ini adalah kondisi di mana manusia itu kekurangan atau ketiadaan melanin dalam tubuhnya. Jadi berbeda dengan manusia normal seperti biasanya ya. Oh ya, mau nambahin. Jadi orang yang albino sama orang yang normal itu ada perbedaannya untuk gametnya itu. Kalau yang normal itu hurufnya itu A besar, sedangkan kalau yang karir atau pembawa gen albino itu A besar dan A kecil, dan kalau yang khusus albino itu gametnya itu A kecil.
Selanjutnya nih, slide-nya. Nah, nomor 1, untuk penyebab penyakit albino ini disebabkan oleh gen seperti apa? Nah, jadi albinisme atau albino ini disebabkan oleh mutasi pada gen yang berpengaruh pada produksi melanin. Jadi kan dalam tubuh itu ada melaninnya atau disebutnya itu buat menentukan warna kulit lah ya. Melanin ini adalah pigmen yang dihasilkan oleh sel melanosit yang terdapat di mata, kulit, rambut, dan lain-lain. Mutasi pada gen-gen tersebut menyebabkan produksi melaninnya itu berkurang drastis atau bahkan tidak diproduksi sama sekali. Hal ini yang menyebabkan munculnya gejala albinisme. Jadi kalau misalkan albinisme itu dibagi menjadi 2, ada yang sangat putih, ada yang sangat hitam. Kalau yang sangat hitam itu gametnya A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Tapi kalau albinisme yang sangat putih itu hurufnya itu kecil semua, A-nya kecil, B-nya kecil, C-nya kecil gitu. Selanjutnya nih. Nah, untuk nomor 2 boleh dilanjut sama yang lain. Gimana pewarisan sifatnya? Ya, bagaimana tahu sifatnya? Jadi, gen yang diterima penderita albino dari orang tuanya adalah gen resesif. Orang yang memiliki penyakit ini memiliki genotipe homozigot dominan. Sedangkan yang menjadi pembawa gen memiliki genotipe heterozigot sehingga dihasilkan gen resesif yang menyebabkan seseorang memiliki kelainan albino. Oh iya, bentar. Aku mau ngejelasin sebentar ya. Di layar ini kelihatan mungkin ya, walaupun kecil. Nih, bentar. Nih, jadi gini loh. Kan misalkan contoh ya, ini ada yang perempuan. Terus ada juga yang laki-laki, misalkan. Terus, nah, yang perempuan ini misalkan dia memiliki gen normal ya, misalkan. Kalau yang laki-laki misalkan dia ada gen normal sama karier. Karier itu kata kita mah ada pembawa albinonya. Jadi kalau misalkan mau apa namanya dinikahin orang yang terkena yang punya pembawa gen apa albino sama yang orang normal itu besar kemungkinan 25% dari gen tersebut anaknya. Jadi kan di sini ada apa namanya? Ada parientalnya. Parientalnya ini kan A besar ini yang perempuan. Yang laki-laki kan A besar A kecil itu berarti yang pembawa albino. Sedangkan untuk gametnya itu kalau diiniin berarti A besar A kecil, terus A besar A kecil, terus A kecil. Tuh, layarnya susah ya. Susah ya ininya ngejelasinnya ya. Aduh, gimana ya? Ya udah pokoknya intinya kalau buat gen normal, orang normal itu ininya gametnya A besar. Kalau buat orang yang karir atau orang yang setengah normal dan ada pembawa gen albinonya berarti A besar, A kecil ya. Ingat ya. Kalau misalkan orang yang full banget putih banget itu berarti gametnya A kecil. Ngerti kan? Ngerti gak? Maksudnya gitulah pokoknya. Ya, gitu. Terima kasih. Ya, oke lanjut nih. Oke. Untuk nomor 3 sendiri, bagaimana sih ciri-ciri penyakitnya? Nah, yang pertama itu ada kelihatan, ada warna rambut. Warna rambut yang orang albino itu akan terlihat putih, tetapi warna rambut ini tuh dapat berubah menjadi gelap saat dewasa. Tapi kondisi ini juga berbeda-beda gitu sama setiap pengidapnya, karena tergantung pada tingkat melanin yang dihasilkan oleh tubuh mereka. Lalu yang kedua itu ada sensitif terhadap cahaya.
Nah, pengidap albinisme ini juga sensitif terhadap cahaya, serta lengkungan pada sisi depan mata atau lensa mata tidak normal. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pandangan menjadi kabur. Lalu yang ketiga itu ada warna mata. Warna mata mereka itu akan terlihat biru hingga coklat. Warna mata ini bisa berubah seiring dengan bertambahnya usia. Lalu ada gangguan mata yang terakhir. Pengidap albinisme bisa saja mengidap gangguan mata minus atau plus yang parah. Kondisi ini itu ditandai dengan pergerakan mata yang cepat baik maju atau mundur, serta kedua mata tidak dapat memandang pada titik yang sama. Untuk pertanyaan nomor 3 sudah selesai. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, bagaimana agar penyakit ini tidak menurun ke turunan berikutnya? Untuk yang nomor 4 ini ya, karena albino ini adalah penyakit yang turun-menurun, jadi gennya itu bakalan diturunkan. Besar kemungkinan 50% itu normal, 50% lagi bakal albino. Jadi nggak bisa ya, tergantung pembawaan dari gen ayah dan ibunya itu dominalnya bakal normal apa gimana. Jadi intinya albino ini bakalan menurun kepada keturunan berikutnya, walaupun ayah atau ibunya ada yang normal atau selain ibu atau ayahnya ada yang karier gitu ya, atau pembawa albino gitu. Oke, lanjut nomor 5. Nah, itu kesimpulannya, ada yang bisa nyimpulin? Jadi kesimpulan di sini, albino itu warna kulit ditentukan oleh kandungan pigmen melamin pada lapisan kulit yang pertama. Nah, yang kedua itu pigmen melamin berfungsi melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Nah, yang ketiga, semakin banyak pigmen melamin, maka kulit akan semakin gelap. Dan gen pembawa sifat gelano pada kulit adalah A besar, B besar, C besar, sementara sebaliknya A kecil, B kecil, C kecil adalah gen untuk warna terang. Itu untuk kesimpulannya. Ya, jadi intinya kalau yang albino tuh ada 2 ya, albino yang gelap sama albino yang terang. Jadi kalau albino yang gelap itu A besar, B besar, C besar. Kalau albino yang putih berarti itu A kecil, B kecil, sama C kecil. Intinya gitulah ya kesimpulannya. Nah, untuk ini kan udah tuh yang ngebahas pertanyaan dari Ibu. Nah, ada yang mau ditanyain selain pertanyaan itu? Atau Angel mau ada yang ditanyain, Angel, apa gimana? Albino tuh kayak orang bule putih. Ya itu boleh. Kalau misalnya ada sesi tanya jawab bisa dipercepat, waktunya tinggal 9 menit lagi. Oh gimana? Mau udah apa ada yang ditanyain apa gimana? Takutnya di grup tadi ada yang mau nanya nih, pertanyaannya bagus-bagus atau gimana, terserah. Ada Angel atau Hani atau Bila atau Keke? Mau nanya dong, Ya, apakah benar albino itu tuh bisa disembuhin nggak sih? albino, kalau menurut pendapat aku sih sebenarnya bisa, tapi terkecuali kalau misalkan albino itu sendiri punya bertemu atau menikahnya itu sama yang sifatnya itu karier juga gitu. Jadi orang yang udah albino, misalkan gini loh, orang yang terkena albino itu
kalau nikah sama yang karier bisa jadi anaknya tuh normal. Jadi nggak selamanya orang yang albino keturunan juga bakal albino. Jadi tergantung pembawa gen ayah atau ibunya, menurut aku sih gitu. Tapi intinya albino bisa diturunin gitu. Aku mau nambahin dong. Apa sok? Buat kalau menurut aku gitu ya, apa sih namanya? Kalau orang yang udah kena albino itu nggak bisa disembuhin karena kan albino itu udah kelainan genetik ya. Jadi itu tidak bisa disembuhkan atau mereka tuh bakal seumur hidup tuh bakal kayak gitu. Tapi untuk pengobatan atau perawatan yang dilakukan untuk bertujuan memaksimalkan penglihatan serta melindungi kulit mereka yang sensitif kan karena kena sinar matahari itu bisa, tapi untuk disembuhin dari penyakit albino itu nggak bisa. Iya, jadi kalau dalam segi fisik mungkin lebih ke melindungi tubuhnya gitu ya. Jadi Ya, kalau buat orang yang menjaga kena albino aja. itu, iya ngerti-ngerti. Jadi yang udah terkena albino ya udah kodratnya udah kayak gitu, udah gitu. Tapi paling sensitifnya paling dari kulit, mungkin Nggak bisa dikurangi, kurangnya apa nggak namanya bisa dijaga. daya tahan ininya untuk kayak misalkan kalau orang yang kulit gelap kan lebih dominan kuat ya untuk nahan sinar matahari. Tapi kalau orang yang albino mungkin lebih ke cara mengatasinya gitu. Kayak misalkan harus pakai sunscreen atau gimana kalau lagi keluar rumah kayak gitu. Tapi sebenarnya boleh sih kena sinar matahari tapi lebih ke dijaga aja tubuhnya gitu. Emang benar-benar masukan Hani. Ada Ya, lagi kan nggak sih? itu kan kalau semisalkan albino itu jadi semacam kayak keturunan gennya itu kuat. Kayak kita kembar nih, kayak anak kembar. Misalkan dari keluarga perempuannya dia ada keturunan kembar, tapi dari pihak laki-lakinya tuh nggak ada. Nah, itu tuh kan bisa jadi nanti kalau kita punya anak antara kembar sama enggak. Nah, itu Nah, tuh iya. gimana kekuatan gen dari kitanya, dari orang tuanya. Bisa aja orang tua yang dari misalnya isinya perempuannya punya gen keturunan tapi bapaknya nggak punya, bisa kan anaknya juga antara anaknya nanti kembar atau enggaknya kan gimana orang tuanya, balik lagi orang tuanya ada albino, kayak gitu. Jadi kalau misalkan orang tuanya ada albino tapi si gennya itu lebih kuat yang enggak kena albino, itu kan bisa juga jadi kayak enggak kena keturunan itu. Iya sih benar. Jadi tergantung orang tua gitu ya pembawaannya. Tapi yang aku bingung teh gini loh, kalian ada yang bisa ngejawab gak? Kan kalau orang kayak kita biasa kan kayak kayak tempat tinggalnya di iklim tropis gitu ya. Indonesia tahu sendiri kan kulitnya tuh sawo matang. Tapi kalau di luar negeri nih kayak orang barat kan mayoritas putih tuh. Cara ngebedainnya gimana? Ngerti gak sih? Dari secara rambutnya pirang kayak jadi kayak sama gitu. Ngebedainnya gimana? Oh iya gue albino, lo tuh bukan gitu. Dari secara fisiknya gitu. Kalau albino itu kan dari atas sampai bawah itu warnanya emang lebih mencolok. Putihnya beda. Putihnya tuh beda putihnya gitu. juga beda, kayak orang bule sama orang yang kena albino itu warnanya tuh lebih pucat. Kalau kena albino tuh putihnya putih kayak pirang gitu. Oh, pirang gitu. Mungkin ke alis, ke bulu-bulu matanya juga pada putih mungkin ya? Kalau albino ya? Oh gitu ya. Terus apa sih yang tadi kan yang pokoknya si bola matanya tuh ya, kalau Iya, albino tuh nggak bisa mata jadi lurus ke gitu, si warna, bola matanya tuh bisa jadi sampai ke warna mata juga. Tapi ya, itu buat penglihatan sama aja kan? Nggak kayak misalkan beda gitu. Lebih kan ngeblur itu apa gimana sama? tadi ada pengidapnya tuh bisa kena plus yang parah atau minus yang parah. Oh gitu. Kalau yang albino. Oh gitu. Udah Iya tuh guys, sih yuk emang. 3 menit lagi nih. Oke. Oh ya udah. Untuk diskusi sekarang mau ditutup aja apa gimana? Tutup aja. Ya, tutup aja udah malam. Oh ya Ibu, untuk kelompok kami pembahasan tentang albino dicukupkan sampai sini. Mohon maaf apabila masih ada yang kekurangan atau kesalahan. Kami masih belajar. Selebihnya terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.